Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Jani, Ibu Mahasiswa Magang Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita masih membahas mengenai bab relasi dan fungsi. Di mana video sebelumnya kalian sudah dapat menentukan nilai suatu fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita menentukan grafik dari suatu fungsi dan penerapan relasi dan fungsi juga. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menggambar grafik fungsi. Yang kedua, siswa dapat menentukan grafik suatu fungsi. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan relasi dan fungsi. Nah, untuk yang pertama, kita dapat menggambar grafik suatu fungsi. Grafik suatu fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk grafik pada diagram Kartesius. Bentuk Y sama dengan fx dinamakan persamaan fungsi. Grafik fungsi pada koordinat Kartesius adalah himpunan titik-titik yang merupakan himpunan pasangan berurutan di mana x, y sedemikian sehingga y sama dengan fx, x elemen D. Dengan D adalah daerah asal atau domain dari fungsi f. Oke, untuk dapat menggambar grafik fungsi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1 dengan domain x sedemikian sehingga x di antara min 2 sampai 2, x elemen bilangan real. Nah, untuk penyelesaiannya, domain. Untuk domainnya, di sini kan x di antara min 2 sampai 2. Jadi, domainnya itu min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, dari domain ini, satu persatu kita masukkan ke dalam fungsi, ke dalam fx ini. Dimana minggu lalu kalian sudah belajar mengenai nilai fungsi, menentukan nilai fungsi. Jadi, domain satu persatu dari domain ini kita masukkan ke ini, ke fx. Nah, kita mulai untuk x sama dengan min 2. Untuk x sama dengan min 2, maka f x-nya, x ini kita rubah min 2. F min 2 sama dengan 2, x-nya juga kita ganti dengan min 2. 2 kali min 2 dikurang 1. 2 kali min 2, min 4. Min 4, min 1 sama dengan min 5. Jadi hasilnya adalah min 5. Nah, untuk x sama dengan min 1, maka f min 1 sama dengan 2 dikali min 1. Dikurang 1. Jadi 2 kali min 1, min 2. Min 1, min sama dengan min 3. Jadi hasilnya sama dengan min 3. Kemudian, untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 2 kali 0, 0 min 1 sama dengan min 1. Kemudian untuk x sama dengan 1, nah, maka f1-nya kita masukkan juga ke x. F1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 kali 2 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, ini untuk mencari daerah, ini daerah hasil ya. 5, min 3, min 1, 1, 3, ini daerah hasil. Dan x-nya itu adalah domain, atau daerah asal. Oke. Yang selanjutnya, kita membuat tabel fungsi. Dimana tabel fungsi dari fx sama dengan 2x1 adalah, nah, ini tabel fungsi dari 2x min 1. X-nya di sini apa? Yaitu domain tadi, yang ini. Jadi X-nya kita masukkan domainnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian fx-nya apa? Fx-nya ini adalah hasil, daerah hasil, yang ini min 5. Di mana X sama dengan min 2, daerah hasilnya yaitu min 5. Jadi kita masukkan min 5.
Kemudian kalau X sama dengan min 1, hasilnya adalah min 3. Jadi kita masukkan min 3. Kemudian yang X sama dengan 0, sama dengan min 1. Min 1. Kalau 1, hasilnya 1. Kalau X sama dengan 2, hasilnya 3. Kemudian X, Fx. Nah, di sini adalah himpunan pasangan berurutan atau titik potongnya. Jadi, ini kan min 2, min 5, min 1, min 3, 0, min 1, 1,1, 2 di koma 3. Oke, ini adalah tabel fungsi dari 2x min 1. Oke, kemudian kita menggambar suatu grafik. Ya, ini gambar pada koordinat kartesius. Di sini kita hubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan titik-titiknya ya. Di sini kan titik-titiknya tadi min 2, min 5. Ini X, ini Y ya. Ya. Untuk min 2, 5. Jadi X-nya min 2, Y-nya min 5. Kemudian untuk min 1, min 3. Min 1, min 3. Jadi titiknya di sini. Oke. Kemudian untuk 0, min 1. 0, min 1. Jadi titiknya di sini. Kemudian untuk 1,1. Jadi titiknya di sini. Kemudian 2,3. 2,3. Jadi titiknya di sini. Oke. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan. Nah, ini yang dimaksud dengan grafik fungsi. Fungsinya siapa? Fungsinya 2x kurang 1. Nah, baik, ini kan untuk yang contoh yang pertama. Untuk lebih memahami, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, di sini adalah untuk yang kuadrat ya. Kalau yang nomor 1 tadi itu yang linier. Kalau ini untuk yang kuadrat. Dengan domain x demikian sehingga x di antara min 4 sampai 2. X elemen bilangan real. Nah, jadi penyelesaiannya berapa domainnya? Domainnya x di antara min 4 sampai 2 itu adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kita mulai untuk x sama dengan min 4. Jadi min 4-nya ini kita masukkan ke x di sini. Jadi x sama dengan min 4, maka f min 4 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 2 kali min 4 dikurang 3. Min 4 kali min 4 kan positif 16, ditambah 2 kali min 4 min 8, dikurang 3 sama dengan 5. Untuk x sama dengan min 3, maka f min 3 sama dengan min 3 kuadrat ditambah 2 kali min 3 dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2, min 2 dikurang 3 sama dengan min 3. Untuk x sama dengan min 1, maka f min 1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurang 3 sama dengan min 4. Untuk x sama dengan 0, maka f 0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Untuk x sama dengan 1, maka f kali 1, f1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, kita buat tabel fungsinya. Tabel fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Nah, ini adalah grafik fungsi. X-nya tadi
adalah domain, adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Untuk fx-nya, daerah hasilnya 5, 0, min 3, 5, 0, min 3, min 4, min 3, 0, 5. Kemudian x, fx, atau pasangan berurutan atau titik potongnya, yaitu min 4,5, min 3,0, min 2, min 3, min 1, min 4, 0, min 3, dan 1,0, 2,5. Jadi kita gambar grafiknya. Ya, ini koordinat kartesius. Oke, kita hubungkan titiknya min 4,5. Jadi titiknya itu min 4,5. Jadi di sini ya. Ya, di sini titiknya. Ya, di sini. Ya, min 4,5 positif ya. Ya. Kemudian min 3,0. Min 3,0. Jadi titiknya di sini. Kemudian min 2, min 3. Min 2, min 3. Kemudian min 1, min 4. Kemudian 0, min 3. 1,0, 2,5. Jadi kemudian kita hubungkan. Ya, jadi seperti ini. Karena kuadrat, jadi bentuknya seperti ini, turun. Ini adalah grafik fungsi. Nah, untuk yang selanjutnya, menentukan grafik suatu fungsi. Untuk menentukan suatu gambar kurva merupakan grafik suatu fungsi atau bukan, kita dapat menggunakan metode garis lurus. Nah, kita contoh. Apakah gambar di bawah ini merupakan grafik suatu fungsi? Nah, kita ingat kembali bahwa fungsi itu adalah aturan yang memetakan atau relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan tepat satu. Itu fungsi. Nah, kalau ada garis seperti ini grafik atau bukan? Nah, kita pakai metode garis tadi. Kita kasih beberapa garis, kita hubungkan apakah garis ada yang memotong 2 titik atau hanya 1 titik. Garis ini 1 titik, garis ini 1 titik, garis ini 1 titik, garis ini 1 titik. Nah, jadi ini adalah grafik fungsi. Kemudian untuk yang kedua, apakah ini grafik fungsi atau bukan? Jadi kita menggunakan metode garis lurus tadi. Kan bentuknya seperti ini nih. Kemudian kita hubungkan dengan garis lurus. Sini, titik ini ke titik ini. Titik ini ke titik ini, titik ini ke titik ini. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada yang memotong 2 titik. Ada yang memotong 2 titik, ini 2 titik, 2 titik, 2 titik. Jadi ini bukan merupakan grafik fungsi. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana itu grafik fungsi. Oke, setelah kita belajar ini, semoga anak-anak semuanya paham ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu penerapan relasi dan fungsi. Nah, ini kita menerapkan relasi dan fungsi setelah belajar dari beberapa sebab dari relasi dan fungsi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menerapkan relasi dan fungsi atau pemetaan. Masalah-masalah tersebut biasanya berbentuk soal cerita. Untuk menyelesaikan cerita yang berkaitan dengan relasi dan fungsi atau pemetaan dapat ditempuh langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan domain atau daerah asal dan kodomain atau daerah kawan. Yang kedua, menyatakan relasi, umumnya dengan diagram panah.
Yang ketiga, menentukan jawaban berdasarkan diagram panah yang telah dibuat. Oke, untuk contohnya, contoh yang pertama, diketahui himpunan A, Nina, Sandi, Mira, Yudi, Tia, dan himpunan nomor sepatu B, 36, 37, 38, 39, 40. Nina dan Yudi memakai sepatu bernomor 38. Mira dan Tia memakai nomor 36 dan Sandi memakai nomor 40. Yang ditanya, nyatakanlah relasi bernomor sepatu dari himpunan A ke B dengan himpunan pasangan berurutan. Yang ke B, apakah relasi itu merupakan fungsi? Kita jawab, penjelasannya himpunan A, Nina, Sandi, Mira, Yudi, Tia, dan himpunan B, 36, 37, 38, 39, 40. Yang ditanya tadi himpunan pasangan berurutan adalah Nina 38, Sandi 40, Mira 36, Yudi 38, Tia 36. Dan relasi tersebut merupakan fungsi karena masing-masing anggota A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B. Nah, Ibu kira yang untuk yang ini kalian sudah paham karena pada video sebelumnya kalian sudah belajar ini. Ini hanya untuk penerapan, untuk mengingat kalian. Oke, kalau yang selanjutnya, untuk contoh yang kedua agar lebih paham lagi kan, untuk mengingat yang video sebelumnya. 4 orang anak bernama Fandi, Irwan, Wulan, dan Dandi. Fandi dan Irwan berbadan tinggi, sedangkan anak yang lain tidak. Wulan berambut keriting. Anak yang lain tidak, Irwan, Wulan, dan Dandi berkulit kuning. Yang lain tidak. Yang ditanya A, buatlah diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya. Yang B, siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? Yang C, siapakah yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting? Oke, penyelesaiannya. Untuk yang A, nah ini adalah diagram panah, dia mintakan untuk diagram panah. Fandi tinggi, Irwan kuning, Wulan keriting, Wulan kuning, Dandi kuning. Ini adalah diagram panah. Yang kemudian yang B, anak yang berbadan tinggi dan berkulit kuning adalah Irwan. Siapakah yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting? Anak yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting adalah Irwan dan Dandi. Nah, untuk relasi dan fungsi, Ibu kira kalian sudah paham semua. Untuk yang penerapan relasi dan fungsi ini sudah kalian pelajari pada video sebelumnya. Jadi ini hanya untuk mengingat kalian. Ibu kira mungkin itu saja pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu sudah jelaskan. Apabila Ibu banyak salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.